Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki materi bab ketiga, yaitu struktur dan proses pengaturan fungsi hidup tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami struktur, fungsi, dan proses hidup pada tumbuhan. Jadi pokok pembahasan kita hari ini yang pertama, struktur jaringan dan organ tumbuhan. Yang kedua, pengaturan pada tumbuhan. Baik, kita mulai dari struktur jaringan dan organ tumbuhan. Seperti halnya makhluk hidup yang lain, struktur dasar dan unit fungsional pada tumbuhan ialah sel. Dalam melakukan fungsinya, sel pada tumbuhan terspesialisasi melalui proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Nah, sel-sel yang mempunyai jenis dan melakukan fungsi yang sama itu disebut dengan jaringan. Pada tumbuhan, beberapa jaringan terorganisasi dan melakukan suatu fungsi tertentu yang dikenal dengan sistem jaringan. Jadi pada tumbuhan itu memiliki sistem jaringan, yaitu ada sistem jaringan meristem, sistem jaringan dermis, sistem jaringan dasar, dan sistem jaringan vaskuler. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem ada beberapa macam berdasarkan letaknya dan juga asal-usulnya. Berdasarkan letaknya, yaitu ada jaringan meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal ini yang letaknya di ujung akar dan batang. Meristem interkalar itu yang letaknya di antara jaringan meristem dewasa, sedangkan meristem lateral itu yang terdapat pada batang dan akar bagian samping. Sedangkan berdasarkan asal-usulnya, itu ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Untuk jaringan permanen itu ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa jaringan tumbuhan, sistem jaringan tumbuhan ada sistem jaringan meristem, sistem jaringan dermis, sistem jaringan dasar, dan sistem jaringan vaskuler. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu sistem jaringan meristemnya, yaitu beberapa jaringan tersusun dari beberapa jaringan meristem. Kemudian sistem jaringan dermis ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan gabus. Sistem jaringan dasar ada jaringan parenkim dan ada jaringan penyokong. Kemudian sistem jaringan vaskuler atau jaringan pengangkutan nanti ada silem dan floem. Keberadaan berbagai jaringan tumbuhan berasal dari aktivitas jaringan meristem melalui pembelahan sel dan diferensiasi. Sel tertentu dari jaringan meristem melakukan pembelahan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sel baru, sedangkan sel lainnya tetap berada di dalam meristem. Sel-sel yang tetap dalam meristem disebut sel pemula dan hasil pembelahannya disebut sel turunannya. Pada tumbuhan, jaringan meristem dibedakan menjadi ada meristem apikal, yaitu meristem yang terdapat pada ujung batang dan akar tumbuhan. Meristem lateral yang terletak sejajar dengan lingkaran organ ditemukannya, misalnya kambium pembuluh dan kambium gabus. Meristem interkalar yang ada di antara jaringan dewasa, seperti pada pangkal ruas batang rumput-rumputan. Kalau berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer ialah jaringan yang sel-selnya berkembang dari sel-sel embrionik. Dengan demikian, jaringan ini merupakan kelanjutan langsung embrio. Meristem sekunder ialah jaringan yang berkembang dari jaringan dewasa yang mengalami diferensiasi. Meristem apikal merupakan meristem primer, sedangkan meristem lateral dan meristem interkalar
merupakan meristem sekunder. Berdasarkan aktivitas meristem primer, berkembanglah jaringan dasar tumbuhan seperti epidermis, jaringan korteks batang dan akar, mesofil daun, serta jaringan pembuluh primer. Sedangkan dari aktivitas meristem sekunder akan menghasilkan jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem, dan juga jaringan pelindung yaitu velum dan veloderm. Jadi pada tumbuhan yang menyebabkan pertambahan panjang pada batang, pada akar, itu karena adanya meristem apikal yang terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Kemudian yang menyebabkan pertambahan besar batang dan juga akar itu karena adanya aktivitas dari meristem lateral, sehingga batang akan bertambah besar diameternya, begitu juga dengan akar. Kemudian meristem interkalar yang terdapat pada pangkal ruas batang ini yang akan menyebabkan perpanjangan ruas pada batang tumbuhan, terutama batang tumbuhan rumput-rumputan, misalkan pohon bambu atau batang bambu. Berikut macam-macam jaringan permanen pada tumbuhan. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan epidermis ini akan mengalami modifikasi atau derivat epidermis, yaitu ada stomata, ada trifomata, kemudian duri, filamen, sel kipas, dan juga ada sel kersik. Kemudian jaringan parenkim ini ada beberapa macam berdasarkan fungsinya. Ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, airenkim, dan juga ada parenkim penutup luka. Kemudian jaringan penyokong itu ada kolenkim dan sklerenkim. Sedangkan jaringan pengangkutan terdiri dari xilem dan floem, jaringan gabus yaitu veloderm dan velum. Baik, kita masuk ke sistem jaringan dermis. Sistem jaringan dermis merupakan jaringan terluar yang berfungsi untuk pertahanan pertama melawan kerusakan. Sistem jaringan dermis terbagi menjadi dua, yaitu epidermis dan peridermis. Kita bahas dulu untuk jaringan epidermisnya. Jaringan epidermis pada tumbuhan disusun oleh sel-sel hidup dengan dinding sel yang tipis dan terletak menutupi organ tumbuhan. Sehingga fungsi dari jaringan epidermis ini adalah sebagai pelindung. Bentuk sel penyusun epidermis bervariasi, tergantung letak jaringan tersebut pada organ tumbuhan. Misalkan pada bagian tumbuhan yang memanjang seperti batang, kemudian tangkai daun, tulang daun utama, dan umumnya tumbuhan monokotil, untuk sel penyusun epidermisnya sejajar dengan sumbu atau memanjang mengikuti bentuk tubuh tumbuhan. Pada daun, mahkota bunga, bakal buah, dan bakal biji, bentuk sel epidermis memiliki dinding yang bergelombang secara vertikal. Dalam perkembangannya, epidermis mengalami diferensiasi berdasarkan fungsinya menjadi stomata, trifomata, duri, filamen, sel kipas, dan juga sel kersik.